Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih, salat isya, salat witir, para kaum muslimin, muslimat, yarhamukumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Pada malam yang keempat ini kita bisa menjalankan qiyamul Ramadan. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah, karena Rasulullah menegaskan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan atau melaksanakan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka seluruh dosa yang pernah dilakukannya akan diampuni. Kita mohon rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita, rahmat dan salam kita mohon pada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para jamaah, Bapak Ibu yarhamukumullah, panitia menugasi kepada Al-Fakir untuk menyampaikan satu tema hukum syariah sebagai sarana membentuk akhlak. Tampaknya kalau kita ingat mengenai ajaran dasar agama Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, atau iman, Islam, dan ihsan, di mana iman dipelajari melalui ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, lalu syariah dipelajari melalui ilmu fikih, lalu ihsan atau aspek yang ketiga dipelajari melalui tasawuf. Maka judul ini lebih baik kalau dilengkapi ilmu usuluddin dan syariah sebagai pembentuk akhlak, karena akhlak itu ibarat pohon, dia ranting dan daun-daun, hanya bisa tumbuh kalau ada batangnya, dan batang ini sebagai syariah. Juga akan eksis batang itu kalau ada akarnya yang merupakan pondasi. Karenanya ilmu tauhid, ilmu usuluddin, dan ilmu syariah akan membentuk tauhid. Itu urutannya. Karenanya biasanya disampaikan juga tentang perlu sinkronisasi dan perlu adanya kelengkapan dalam diri seorang muslim mengenai praktik ilmu fikih disertai ilmu tasawuf agar bersyariah sekaligus juga berakhlak baik, dan tentu akan memiliki ilmu syariah atau ilmu fikih dan akhlak jika memang dasar keagamaannya, ilmu tauhidnya, ilmu usuluddinnya juga dikuasai atau dipraktikkan. Para jamaah kaum muslimin, Bapak dan Ibu yarhamukumullah, kita ambil contoh tentang ibadah puasa yang insya Allah baru kita jalankan 3 hari dan masih tersisa 27 hari lagi atau 26. Itu kalau kita hanya berpuasa secara tinjauan ilmu syariah,
atau berpuasa secara fikih, maka yang penting dalam puasa kita asal tidak menjalankan 5 hal yang mufattirat, 5 hal yang membatalkan puasa, berupa makan, minum, jima, al-qai'u amdan, dan al-istimna'u bil yadi amdan. Asal 5 ini dijalankan dengan atau ditinggalkan, ditinggalkan secara baik, mulai dari tulu'ul fajri hingga ghurubus syamsi, mulai dari waktu subuh sampai maghrib, maka ya standar ilmu fikihnya oke, selesai. Bahkan mungkin ya sah. Yang penting puasa jangan minum, jangan makan, jangan jima, jangan istimna' biliyat, dan jangan memuntahkan makanan kita dengan sengaja, dikorek-korek lalu muntah sengaja. Maka secara fikih, secara ilmu syariah sudah memenuhi. Tetapi hal ini belum ideal, karenanya perlu ilmu akhlak, yang ini bagian dari ihsan yang dipelajari dengan ilmu tasawuf. Karenanya terkait dengan soal ibadah-ibadah mahdhah, mulai dari wudhu hingga sholat, kemudian zakat, puasa, haji, itu dibahas tuntas oleh seorang ulama, antara lain Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu paduan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Bukan hanya Ihya Ulumuddin, yang paling kecil karya beliau Bidayatul Hidayah itu juga paduan antara kedua ilmu ini. Dan karenanya insya Allah kalau kita mengerti dasar-dasar soal ilmu fikih dan tentang faham sedikit ilmu tasawuf dan dipraktikkan dengan baik, insya Allah kita akan ideal. Terkait dengan puasa, kalau secara fikih ya asal tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak istimna, tidak al-qai'u amdan, maka selesai di situ. Tetapi akan ideal, bahkan yang tadinya hanya nilai 75 menjadi 90, bahkan 95 sampai 100, ketika kita bisa memadukan ajaran ilmu tasawuf di sini ya, dengan cara setidaknya memperhatikan satu sabda Nabi yang menyebutkan bahwa khamsun yufattirna shaimah. Ini terkait dengan puasa. Contoh saja, ada 5 hal yang bahasa beliau yufattirna shaimah bisa merusak puasa seseorang atau merusak orang yang sedang berpuasa. Itu membatalkan, tetapi dalam hal ini sekedar merusak atau mengurangi nilai. 5 hal ini juga sebaiknya kita hindari, agar nilai puasa kita bukan hanya sekedar 75, tetapi bahkan bisa 95 dan 100. 5 hal berikut untuk jangan dilakukan. Apa itu? Yang pertama, al-kadzibu, bohong. Puasa kok bohong? Ya sudah, itu yang tadinya nilainya 100 menjadi bisa hanya 40 bahkan 20. Hindari kebohongan. Bukan berarti di bulan lain boleh bohong, tidak. Kalau bulan lain dilarang untuk berbohong atau dusta, lebih-lebih di bulan Ramadan. Itu yang pertama, al-kadzibu. Iyyakum wal kadziba, itu Rasulullah bersabda, hindari olehmu jauh-jauh kebohongan. Lalu yang kedua, al-ghibatu ghibah. Supaya puasa kita membentuk akhlak yang baik, maka harus hindari ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain, dan orang lain yang dibicarakan gak senang, walaupun nyata apa yang dibicarakan itu persis apa adanya, memang begitu adanya, tetapi sekedar dia nggak senang, orang yang kita obrolin, yang kita omongin, yang kita gosipin tidak berkenan, itu namanya ghibah, dan dianggap sebagai memakan daging saudara kita yang masih hidup, yang sudah mati dimakan, sudah mati dimakan. Kalau seandainya yang dibicarakan itu dia tidak nyata, ngarang-ngarang saja, itu namanya fitnah. Jadi tampaknya fitnah dan ghibah itu kakak beradik. Yang gedenya namanya fitnah, yang adik kandungnya itu ya namanya ghibah. Itu yang kedua harus hindari.
Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Janganlah kalian saling ghibah satu dengan yang lain. Bukankah kalian tidak suka kalau memakan daging saudara yang sudah mati? Itu diibaratkan seperti itu. Para jamaah kaum muslimin muslimat, yang ketiga an-namimatu. Namimah itu provokasi. Pelakunya namanya provokator, yang dalam bahasa Jawa namanya tumbak cucuan, yang diisyaratkan oleh Al-Quran ketika mengkritik istrinya Abu Lahab itu disebut sebagai hammalatal hatab, wanita yang suka membawa kayu bakar, suka tukang kompor kesana kemari, ya, nyundut masalah. Itu ghibah, itu namimah, untuk betul-betul dihindari agar puasa kita, ya, akhlak kita terbentuk melalui itu, bukan sekedar lapar dan haus semata-mata, tetapi untuk meningkatkan kualitas dengan cara menghindari 5 hal. Yang ketiga tadi adalah namimah. Yang keempat, sahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Ini sama dengan atau mirip dengan bohong. Kalau menjadi saksi, baik saksi fakta dalam pengadilan maupun juga saksi ahli, jangan memihak, jangan menyampaikan sesuatu yang hanya karena orientasi uang. Ada yang seperti itu, berkata yang tidak semestinya. Ini bagian dari yang sangat tercela, baik di mata hukum apalagi di mata Allah. Karenanya disebutkan sahadatuz zur, saksi palsu atau bersaksi tanpa dasar kebenaran yang nyata. Dan yang terakhir, agar kita bisa memadukan antara ilmu syariah kita dengan ilmu akhlak, supaya syariah kita bisa membentuk akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, maka hindari juga hal yang kelima untuk kasus puasa ini supaya berkualitas, an-nadhru bisyahwati, melihat dengan syahwat. Melihat apakah langsung atau tidak langsung melalui tayangan YouTube, melalui internet, melalui berbagai media, kemudian kita terbangkitkan syahwat kita, maka puasa kita menjadi bermasalah. Yang tadinya akan diberikan nilai 85 atau 90, bahkan akan di-drop, bisa menjadi separuhnya, bahkan menjadi 0 kalau kemudian kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang walaupun secara fikih sah, tetapi tinjauan tasawuf tercela. Karenanya kita tetap berusaha untuk senantiasa menjalankan berbagai ilmu keislaman dengan baik, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, oleh para ulama salafus soleh, kita sebaiknya untuk mencontoh hal yang baik. Dan di masa pandemi ini kita tetap juga dianjurkan, bahkan diwajibkan mengikuti anjuran pemerintah untuk pertama menjalankan protokol kesehatan, termasuk yang biasa mudik hari ini, termasuk tahun lalu dilarang untuk melakukan mudik, menghindari kerumunan, dan seterusnya. Ini bagian dari yang penting untuk kita perhatikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya, dan kita senantiasa menjadi orang yang muttaqin atas dasar disyariatkannya ibadah puasa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.